Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang diangkat dari berita viral tanggal 20 Oktober 2025. Berita ini datang dari dunia digital Indonesia, tempat di mana kemajuan teknologi membawa kemudahan, tapi juga bahaya yang tak terduga. Kali ini, ribuan orang di negeri kita menjadi korban penipuan digital dengan total kerugian mencapai 7 triliun rupiah. Di balik angka besar itu, ada kisah manusia. Kisah tentang Raffi Pratama, seorang pemuda yang terjebak oleh gemerlap dunia digital dan akhirnya menemukan jalan kembali menuju cahaya iman. Namun sebelum kita mulai, tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat itu menjadi saksi bagi kita kelak untuk mendapat syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa, sahabat-sahabat semua, like dan subscribe agar kisah ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Jakarta, 2025. Langit sore berwarna oranye keemasan, tapi di antara gedung-gedung tinggi, lampu layar lebih mencolok daripada cahaya matahari. Di sebuah kafe modern di kawasan Sudirman, Raffi Pratama, pemuda 27 tahun, menatap layar laptopnya dengan senyum lebar. Grafik di layar naik tajam. Saldo investasinya bertambah jutaan hanya dalam hitungan jam. Di sekelilingnya, suara gelas dan musik lofi terdengar, tapi pikirannya hanya fokus pada satu hal, uang. Lihat nih, Li, katanya kepada Alia, rekan kantornya yang duduk di seberang meja. Baru seminggu join, udah untung 20 juta. Ini zaman emas investasi digital. Alia menatapnya dengan wajah khawatir. Raf, aplikasi Fast Grow itu belum jelas. Aku coba cari, nggak terdaftar di OJK. Raffi tertawa pelan. Zaman udah berubah, Li. Sekarang yang cepat itu yang menang. Jangan mau ketinggalan tren. Sore itu, Raffi pulang ke rumah ibunya di Bekasi dengan hati berbunga-bunga. Ia merasa masa depannya cerah. Ia bahkan sudah membayangkan membeli mobil baru untuk ibunya. Bu, nanti kalau Raffi sukses, mu nggak usah jualan kue lagi ya, katanya dengan semangat. Bu Mariam, ibunya yang sederhana, hanya tersenyum sambil menata loyang kue. Rezeki yang cepat datang. Nak, biasanya cepat pergi juga. Hati-hati ya. Tapi Raffi menepis nasihat itu. Baginya, dunia sudah modern, yang lambat akan tertinggal. Minggu-minggu berikutnya, Raffi semakin tenggelam. Ia masuk grup Telegram investor, ikut live streaming dari Coach Fast Grow yang berbicara tentang kebebasan finansial. Raffi meniru gaya hidup influencer, kopi mahal, baju branded, pamer saldo digital. Namun satu hal yang tak ia sadari. Setiap notifikasi yang membuatnya bahagia adalah jebakan halus menuju kehancuran. Suatu malam, ia terbangun karena ponselnya berbunyi terus. Grup Telegram penuh pesan panik. Server error. Saldo nggak bisa ditarik. Admin menghilang. Jantung Raffi berdegup keras. Ia membuka aplikasinya. Layar putih, kosong. Saldo yang semula ratusan juta menghilang total. Ia menatap layar dengan mata bergetar. Tangannya gemetar, bibirnya kaku. Dalam sekejap, dunia digital yang ia banggakan berubah menjadi jurang kegelapan. Keesokan paginya, berita di televisi menyiarkan kabar besar. Kerugian akibat penipuan digital mencapai 7 triliun rupiah. Ribuan korban melapor, mayoritas kaum muda. Raffi hanya duduk terpaku di depan layar TV. Di pundaknya terasa beban yang tak sanggup ia jelaskan. Ia menatap rekeningnya. Kosong. Bahkan tabungan ibunya yang ia pinjam ikut lenyap. Beberapa jam kemudian, kantornya memanggil. Atasan menuduhnya menggunakan dana perusahaan untuk investasi pribadi. Raffi tak bisa membela diri. Ia dipecat tanpa pesangon. Malam itu ia pulang dalam hujan lebat, berjalan di bawah petir yang menyambar langit kota. Sepatunya becek, wajahnya penuh air mata. Di rumah, Bu Maria menatapnya dengan cemas. Raffi, kenapa? Semua hilang, Bu. Ia menunduk,
menangis di pangkuan ibunya seperti anak kecil. Uang, kerjaan, teman, semuanya hilang. Bu Mariam mengelus rambut anaknya. Jangan tangisi yang hilang, nak. Tangisilah kalau hatimu mulai jauh dari Allah. Kalimat itu seperti pisau yang menembus hati Raffi. Ia sadar, selama ini, setiap malamnya ia lebih sering menghitung saldo ketimbang menyebut nama Allah. Hari berganti minggu. Rumah jadi sunyi. Bu Mariam jatuh sakit karena kelelahan dan stres. Raffi mulai menjual barang-barang, bahkan laptop yang dulu ia banggakan. Suatu sore, di depan masjid kecil dekat rumah, ia duduk sendirian menatap hujan. Dari dalam masjid terdengar suara lembut seorang ustadz muda, Ustadz Hasan. Saudara-saudaraku, jangan tertipu oleh dunia. Kadang Allah menutup pintu rezeki bukan karena ia membenci kita, tapi karena ia ingin kita pulang kepadanya. Kata-kata itu menembus relung hati Raffi. Ia masuk ke dalam masjid dengan langkah gemetar. Setelah sholat, ia mendekati ustadz itu. Ustadz, bagaimana caranya memulai lagi kalau semuanya sudah hancur? Ustadz Hasan menatapnya dengan tenang. Mulailah dari sujud. Nak, karena sujud adalah tempat paling rendah, tapi juga paling dekat dengan Allah. Malam itu, Raffi sujud lama sekali. Air matanya mengalir deras. Ia memohon ampun atas kesombongan dan keserakahannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Beberapa bulan berlalu. Raffi mulai rutin mengikuti kajian Ustadz Hasan. Ia membantu di masjid, menata sandal, membersihkan halaman, melakukan apa saja. Perlahan, kepercayaan dirinya kembali. Ustadz Hasan kemudian mengajaknya ikut dalam program literasi digital Islami untuk anak muda. Raffi, kamu punya pengalaman berharga. Gunakan untuk mencegah orang lain jatuh ke lubang yang sama. Awalnya Raffi ragu. Aku ini korban, Ustadz. Gagal total. Tapi kamu bertobat, dan itu yang membuatmu istimewa, jawab Ustadz Hasan sambil tersenyum. Raffi pun mulai berbicara di hadapan remaja-remaja masjid. Dengan suara tenang ia bercerita bagaimana rasa tamak menutup matanya dari kebenaran. Bagaimana dunia maya bisa mencuri bukan hanya uang, tapi juga iman. Ceramahnya viral di media sosial. Banyak yang tersentuh. Banyak yang mulai berhati-hati dengan investasi digital. Ia bahkan membuat kanal edukasi bernama Digital Amanah, yang berisi panduan finansial Islami dan kisah tobat para korban penipuan. Suatu hari, Alia datang menemuinya setelah lama tak berjumpa. Kamu berubah banget, Raf. Sekarang kamu inspiratif. Raffi tersenyum. Allah membiarkan aku jatuh supaya aku tahu rasanya berdiri dengan iman, bukan dengan uang. Kini Raffi hidup sederhana, membantu ibunya berdagang kue, dan mengisi pengajian kecil tentang etika digital. Setiap kali ia menatap ponselnya, ia tidak lagi melihat angka, tapi melihat ujian iman. Suatu malam di serambi masjid, ia berdoa sendirian. Allah, terima kasih. Jika dulu aku tak engkau jatuhkan, mungkin aku takkan pernah mengenal arti sujud yang sesungguhnya. Angin malam berhembus lembut, seolah menjadi jawaban dari langit. Beberapa bulan setelah kanal Digital Amanah milik Raffi viral, kehidupannya mulai berubah. Subscribernya sudah mencapai ratusan ribu, dan banyak perusahaan menawarkan kerja sama iklan. Suatu pagi, Raffi menerima pesan di email. Kami dari Netpoint Media ingin menawarkan kontrak kerjasama senilai 1 miliar rupiah selama 1 tahun. Asal Anda mau menampilkan logo kami dalam setiap video edukasi Anda. Angka itu membuat Raffi terdiam lama. Dalam hatinya muncul bisikan. Dengan uang segitu, kamu bisa menyembuhkan ibumu, memperluas dakwah, dan hidup tenang. Namun ia juga tahu, perusahaan itu dikenal sering mempromosikan aplikasi finansial berisiko tinggi. Ujian datang dalam bentuk halus, seperti madu di atas racun. Malam itu Raffi sholat istikharah. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia berdoa, "Ya Allah, jika rezeki ini membawa jauh dari MU, maka jauhkanlah dariku.
Tapi jika ini membawa manfaat untuk umat, maka berkahilah. Keesokan harinya ia menolak tawaran itu dengan sopan. Tindakannya membuat sebagian orang menuduhnya anti kemajuan. Namun di hatinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Sebulan kemudian, Allah menggantikan rezeki itu dengan cara lain. Sebuah universitas Islam menawarinya menjadi dosen tamu tetap untuk mata kuliah etika digital syariah. Raffi menatap surat itu sambil tersenyum lirih. Benar kata Ustadz Hasan. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Dia akan mengganti dengan yang lebih baik. 3 tahun berlalu. Raffi kini berusia 30 tahun, hidup sederhana di rumah yang sama bersama ibunya. Namun di balik kesederhanaan itu, ia telah menjadi inspirasi bagi ribuan anak muda Indonesia. Suatu hari, seorang remaja bernama Ilham datang menemuinya seusai seminar di kampus. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Bang Raffi, saya korban penipuan kripto, kehilangan semua tabungan orang tua. Saya ingin mati saja." Raffi menatapnya dengan empati yang dalam. Ia memegang bahu Ilham dan berkata lembut, "Kau tahu, dulu abang juga pernah di posisi itu. Tapi yang membuatku bertahan bukan kekuatan diri, melainkan kasih sayang Allah. Selama kau masih mau sholat dan minta ampun, belum terlambat untuk mulai lagi." Ilham menangis terseduh-seduh. Raffi menemaninya berdoa di musola kampus hingga larut malam. Momen itu mengingatkan Raffi pada dirinya dulu. Dan ia sadar, mungkin inilah alasan Allah menjatuhkannya dulu, agar ia bisa menuntun orang lain bangkit. Beberapa bulan setelah itu, Raffi dan timnya meluncurkan program nasional, Sadar Digital Berkah, bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan Ormas Islam. Mereka keliling ke sekolah-sekolah dan pesantren, mengajarkan literasi digital aman berbasis nilai-nilai Qurani. Bu Maryam yang dulu sering menangis kini tersenyum bahagia melihat anaknya berdiri di podium besar dengan gamis putih, menyampaikan nasihat yang menyentuh hati. Air mata kebanggaan menetes di pipinya. "Dulu kamu hampir kehilangan segalanya, Nak," katanya lirih seusai acara. "Tapi ternyata Allah menjadikan kejatuhanmu sebagai awal kebangkitanmu." Raffi menggenggam tangan ibunya erat. Doa ibu yang membuat Raffi bisa berdiri lagi. Suatu malam di bulan Ramadan, Raffi memutuskan itikaf di masjid tempat dulu ia pertama kali bertobat. Masjid itu kini telah direnovasi dan ramai jamaah muda. Ia duduk di pojok saf, memandang langit-langit yang penuh cahaya lembut. Dalam sujudnya, ia teringat seluruh perjalanan hidupnya. Dari keangkuhan, kehilangan, pertobatan, hingga kini menjadi penerang bagi banyak orang. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, jika esok aku tak lagi diberi waktu, izinkan aku pergi dalam keadaan Engkau ridha kepadaku." Pagi harinya, Ustadz Hasan menemukan Raffi tertidur dengan wajah tersenyum di pojok masjid. Sajadah masih di dadanya. Ia telah berpulang dengan tenang, dalam sujud terakhirnya. Kabar itu mengguncang banyak orang. Ribuan pelayat menghadiri pemakamannya. Di antara mereka, Ilham berdiri sambil berbisik, "Terima kasih, Bang Raffi. Berkat abang, aku tak jadi menyerah pada hidup." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa dunia digital hanyalah bayangan, terlihat megah, tapi bisa lenyap seketika. Rasa serakah dan cinta berlebihan pada harta membuat hati buta, dan dari situlah setan menjerat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak-anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning lalu hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Maka berhati-hatilah dalam setiap langkah di dunia maya. Gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk menuruti hawa nafsu. Karena sebesar apapun kecanggihan dunia, tak ada yang lebih tinggi dari ketenangan hati yang dekat dengan Allah. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya.
Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan. Tuliskan sholawat di kolom komentar. Dan jika kamu senang dengan ceritanya, silakan like, share, dan subscribe agar kisah ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.